dengan saya Lailatul Fitria di Botai, Podcast Santai. Oke kawan Botai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih keluh kesahnya mahasiswa semester 5 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dengan narasumber dari Fani Safitri. Halo Kak Fani, selamat datang di Botai. Iya, halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke teman-teman Botai, sekarang kita sudah kedatangan tamu yaitu Fani Safitri selaku dari mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5. Oke, jadi di sini boleh nggak sih aku tahu kesehariannya kakak ini sebagai mahasiswa itu ngapain aja gitu? Nah, kalau aku sebagai mahasiswa nih biasanya tuh kayak kayak mahasiswa pada umumnya aja ya, kayak kalau ada jadwal kuliah nih pergi kuliah, terus kalau ada misalnya organisasi atau ada mau rapat organisasi juga ikut. Nah gitu ya teman-teman. Nah di sini boleh tahu nggak sih kalau kakak ini berasal dari mana? Kalau aku tuh di sini tuh ya ngerantau, aku tuh aslinya dari Pelalawan. Oh Pelalawan, jauh banget. Iya, di sini jauh banget ya. Iya, jadi apa motivasinya datang ke sini seperti itu? Ya karena salah satunya itu alasan itu karena ngambil kuliahnya tuh ya di sini, makanya ngerantau di sini. Nah, kalau aku sih masuk ke jurusan ini tuh karena memang dari jurusan sebelumnya aku tuh nggak pengen sebenarnya masuk ke jurusan ini, cuman lolosnya tuh di sini gitu. Oh nggak pengen? Jadi sebenarnya pengennya gimana nih? Kemarin tuh sebenarnya di SNMPTN itu aku pengen ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, cuman karena nggak lolos jadinya aku ngambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Oh jadi pilihan terakhirnya bahasa Indonesia ya? Oh gitu. Jadi kalau misalnya aku boleh tahu nggak kalau misalnya dari desa ke kota itu gimana perasaan? Mahasiswa semester 5 sebenarnya kayak tugas-tugas tuh lebih numpuk banget ya, jadi tuh kadang bikin stres sendiri, capek sendiri, tapi gimana lagi kembali ke kitanya untuk bisa ngatur waktunya gimana untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Ada nggak kepikiran kalau misalnya berat nggak sih gitu ninggalin orang tua demi pendidikan ini? Sebenarnya berat banget ya, karena kita jauh dari orang tua, kita nggak tahu nih keadaan mereka sebenarnya gimana di rumah kan. Jadi kayak beban banget sih sebenarnya, apalagi udah semester segini tugas-tugas tuh makin banyak gitu, apalagi tanggung jawab kita juga makin besar di sini. Oh iya, untuk kakaknya ini percaya nggak sih mitos kalau semester 5 ini adalah semester yang lagi bener-bener bingung seperti itu? Yang udah aku rasain sekarang ya, dan aku kayak percaya deh, karena di semester itu kita bingung gimana pilihan kita selanjutnya, ada rasa capeknya, muak di semester ini tuh kayak gabung jadi satu gitu, jadi kayak kepikiran sulit banget gitu di semester ini. Oh, kalau boleh tahu muaknya di bagian yang gimana ya? Lebih ke muak dengan tugas-tugasnya, lingkungan pertemanannya, dimana kayak orang-orang itu lebih ke mungkin karena udah capek semua, jadi sifat-sifat aslinya tuh keluar gitu. Jadi permasalahan tersendiri lah ya. Menurut kakaknya nih, untuk jam kuliahnya itu gimana? Kalau jam kuliah sendiri sih sebenarnya nggak fleksibel ya, karena kami itu ada masuk jam 7 pagi. Jam 7 pagi? Iya, jam 7 pagi itu kayak kalau bagi mahasiswa yang semalamnya habis begadang dari tugas itu nggak efektif ya. Pasti nanti di kelas ngantuk, nggak fokus gitu, juga nggak sempat sarapan jadinya. Oh, jadi gitu. Wah, jam 7 sih nggak kebayang sih bangun jam berapa ya kalau misalnya begadang. Capek banget ya pastinya, jadi banyak banget ya ternyata tantangannya. Nah untuk di kelas sendiri kakaknya ini termasuk mahasiswa yang aktif atau gimana? Aku sih biasa aja ya, bisa aktif bisa enggak gitu, tapi di semester 5 ini kayak udah menurun banget ya, karena udah capek buat males gitu. Kalau capeknya gimana ya kak? Karena ya itu tadi tugas-tugasnya udah banyak, udah numpuk nih, jadi harus dikerjain, terus belum lagi harus ngerjain hal-hal lainnya misalnya kayak organisasi dan lain-lain, jadi kayak semester ini tuh udah capek sih. Kalau kakaknya ikut organisasi juga, kalau boleh tahu ikut apa nih? Kalau organisasi kampus tuh aku ikut himpunan mahasiswa yang tingkat jurusannya. Oh, himpunan mahasiswa. Nah selain itu ada lagi nggak? Kalau di luar ada sih, cuman jarang aktif di luar, lebih aktif di dalam kampus. Kalau yang untuk di luarnya nih ikut apa nih? Jadi itu kayak dari desa kami sendiri sih gitu, ada himpunan kecamatan gitu. Oh selain di kampus ternyata kakak juga aktif ya di desa. Untuk di kelas sendiri apakah ada kendala untuk kita menjadi mahasiswa yang aktif? Kendalanya sebenarnya tuh tergantung dari diri kita sendiri ya, gimana kita mau aktif enggak di jam pelajaran itu atau enggak. Karena
kalau misalnya kita mendengar penjelasan dosen, kalau kita mau aktif kan otomatis kita harus kritis ya dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Itu tergantung dari diri kita sendiri mau tanya atau enggak gitu kan dosen. Oh, jadi nggak ada ya istilah anak ambis-ambis itu atau bagaimana? Istilah ambis sendiri itu pasti ada lah ya, namanya juga di dunia pendidikan ini pasti ada persaingan-persaingan tertentu yang membuat seseorang itu jadi nggak kalah dari yang lainnya. Jadi di kelas kakak sendiri itu terjadi? Kalau di kelas sendiri ya pastinya terjadi lah ya, tapi di beberapa waktu, di beberapa mata kuliah gitu Kak, selamanya orang-orang itu ambis. Nah, untuk menanggapi anak-anak yang ambis ini, apakah ada pernah rasa kesal lihat gitu? Kalau untuk mereka yang ambis sebenarnya nggak ada ya, karena semua orang itu bebas kan berekspresi gimana maunya mereka gitu. Lagi mereka yang ambis ini berarti mereka betul-betul serius dalam perkuliahan mereka. Nah, kalau untuk penilaian, menurut kakaknya sendiri, apakah pernah dosen memberikan nilai yang tidak sesuai ekspektasi? Sering ya, bener-bener tuh kadang ngasih nilainya yang dimana kita udah berusaha nih, misalnya ngerjain tugasnya, ikut aktif di dalam perkuliahannya, tapi ternyata nilainya tidak sesuai ekspektasi itu sering. Untuk dosen yang killer, kira-kira di pelajaran apa nih? Kalau dosen killer nggak ada ya, semua dosen itu rasanya mengayomi dengan baik mahasiswa-mahasiswanya. Oh, jadi nggak ada ya di pendidikan bahasa Indonesia istilah killer? Istilah killer selama ya aku belajar tuh nggak ada. Kalau untuk perkuliahan sendiri pernah nggak sih ngerasa jenuh gitu di jam-jam perkuliahan? Ada sih ya kejenuhan waktu di jam-jam perkuliahan itu, kalau misalnya cara penyampaian dosennya tuh lebih monoton. Pastinya bosan sih kalau misalnya Bosan monoton ya banget. kan? Ngantuk, terus lapar kadang. Itu struggle banget ya bagi mahasiswa. Iya benar. Nah, kalau untuk semester 5 ini apakah udah ada kepikiran untuk membuat judul sinopsis? Kalau dari segi sinopsis sendiri sih kalau judul belum kepikiran ya, cuman kalau ranahnya sih aku rencananya mau pengen ambil yang ke arah sastra aja gitu. Oh, jadi lebih ke mau ke sastranya aja, Mau ke sastra. teliti sastra seperti itu. Nah, kira-kira nanti bakal bisa nggak sepro sebelum KKN? Insya Allah ya, kalau di apa ya rencanakan diatur dari sekarang insya Allah bisa sih. Tapi nggak tahu lah ya. Sebagai mahasiswa semester 5 nih, itu kan lagi pusing-pusingnya atau lagi bingung-bingungnya. Iya. Nah, bagaimana cara kakaknya ini memanajemen waktu antara di kos dengan di kuliah? Seperti itu. Kalau ya aku ya memanajemen waktu tuh kalau ya waktunya masuk kuliah ya masuk gitu kan. Kalau misalnya ada waktu senggang mungkin antara jam perkuliahan kalau masih lama aku pulang dulu ke kos ngerjain pekerjaan lainnya di kos kayak nyuci, masak dan lain-lain lah ya. Terus kalau misalnya tugas-tugas nih paling dikerjain waktu malam hari sih. Oh, jadi tetap ngerjain pekerjaan rumah tangga seperti itu ya? Itu sendiri ya kan? Iya itu tetap dikerjain lah, kan itu tanggung jawab kita, nggak mungkin kan nanti kita kuliah tapi kos kita kosan karena nggak mungkin juga. Pernah nggak sih ngerasa kalau adalah capek aku nih kuliah kayak gitu? Pernah nggak? Pernah sih kalau misalnya ada masalah di keluarga, masalah pertemanan atau lagi di perkuliahan tuh lagi mumet tuh kayak capek sih, tapi mau gimana, kita kan nggak boleh nyerah ya. Karena kan kita udah terlanjur masuk ke sini, kita harus menjalaninya dan keluar dengan membawa gelas sarjana kita. Tapi itu jadi tantangan tersendiri ya kan, membuat Iya, kita benar. lebih bisa lagi menghadapi yang lebih lagi. Ya, gimana kita bisa lulus tepat waktu di sini. Terima kasih ya kepada Kakak Vanessa Fitri yang sudah mau menjadi narasumber atas podcast ini. Ya Kak, terima kasih juga karena udah ngundang aku ke sini ya. Ya, semoga apa-apa yang sudah disebutkan tadi menjadi ilmu dan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di potai-potai selanjutnya. Dadah.